Udah, monggo. Baik, Shalom, selamat malam bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep dimanapun berada. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali untuk mengikuti rangkaian akan diskusi sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Di pelajaran yang ke-9, bagian-bagian yang bertentangan, nanti yang akan dibawakan oleh pendeta muda Alexander, Gembala Jemaat Anjes Moro, daerah Jawa Tengah. Sebelum kita akan memulai akan diskusi sekolah sahabat kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih berkat-Mu pada malam hari ini kami dapat dipertemukan kembali di acara konsep ini untuk boleh belajar akan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat yang akan kami bawakan di hari Sabat mendatang. Biarlah Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan bahkan menghidupkan akan pelajaran ini. Berkati juga hamba Tuhan Pendeta Alexander yang akan menyampaikan ringkasan pelajaran ini. Biarlah tambahkan hikmat dan bahkan akal budi dari surga menjadi bagiannya, sehingga Tuhan firman yang sudah dipersiapkan boleh berkenan untuk kami dan bahkan menggugah hati kami untuk setia kepada Tuhan. Kami serahkan semuanya acara ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus dan penebus kami. Amin. Baik, kepada Pendeta Alexander kita persilahkan untuk memberikan sedikit pemaparan sebelum kita nanti akan berdiskusi bersama-sama tentang pelajaran sekolah sahabat kita, dan juga sahabat-sahabat kami yang menonton di live Facebook Cohen Serve People boleh juga menuliskan komentarnya nanti dan juga pertanyaan-pertanyaannya yang kita akan bawakan dan juga diskusikan bersama-sama semakin mengerti akan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada sepanjang satu pekan ini. Baik, kepada Pendeta Alexander, kita Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep dimanapun boleh berada. Kita senang boleh bergabung bersama kembali dengan belajar bersama dengan konsep dan seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta muda, dan juga kita yang boleh melihatnya di layar Facebook. Dan kita senang jika sahabat-sahabat konsep punya keterlibatan di dalam diskusi ini dengan memberikan beberapa pertanyaan yang boleh disampaikan di kolom chat dalam Facebook yang boleh nantinya kita akan diskusikan. Baik, pada saat ini saya mendapatkan judul dari pelajaran kita ini dengan judul bagian-bagian yang berlawanan. Nah, ketika kita belajar sekolah sahabat ini, saya lihat pola atau konsep yang disampaikan kurang lebih 2 sahabat berturut-turut, dan sahabat ini di sahabat yang ketiga dan yang saya ambil materinya lebih banyak sedikit menyinggung pekabaran mengenai pelajaran kematian, kebangkitan, dan juga kehidupan kekal. Nah, karena memang pelajaran kita ini kan berbicara mengenai harapan masa depan, ya, tentang proses itu dan tidak jauh-jauh dari sana. Nah, ini ada beberapa bagian-bagian yang kita akan boleh pelajari. Saya lebih senangnya menyebut pelajaran kita ini membahas topik-topik sulit. Kalau dalam belajar Alkitab mungkin ada beberapa ayat-ayat sulit yang dipahami secara sederhana sehingga butuh interpretasi yang baik untuk memahami konsep yang benar dari ayat-ayat tersebut. Nah, nanti kita akan bahas ini ada beberapa ayat yang cukup membuat kita sejenak mempelajarinya, tidak bisa dibuat dalam waktu 5 menit atau 10 menit. Butuh galian-galian untuk memahami setiap ayat-ayat.
Jadi dalam pelajaran kita di Sekolah Sahabat ini, kita punya ayat dalam Yohanes 5 ayat 39, ayat yang eh, memberikan atau sebagai openingnya cukup membuat kita mau belajar kembali bagaimana Alkitab memberikan penjelasan. Nah, dikatakan begini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Nah, dari hal itu maka muncullah sebuah pola yang disampaikan dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita ini yang baik untuk kita pelajari. Dan pola ini cukup membuat kita memahami kalau kita belajar sungguh-sungguh maka kita akan paham. Di sini dikatakan mengenai isu kebakaan jiwa. Nah, penjelasan dari latar belakang Sekolah Sahabat kita dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Dan dasarnya di 2 Timotius 4 ayat 2-3. Karena itu, Paulus katakan, kita harus melihat tidak hanya bagian-bagian yang dapat dijelas dengan mudah agar sesuai dengan keyakinan kita. Tetapi kita juga harus berurusan dengan bagian-bagian yang biasanya digunakan untuk mengajarkan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita yakini. Nah, jadi apa itu bagian-bagian yang sulit untuk dijelaskan? Bahkan ada seperti kontradiksi secara prinsip dari ayat-ayat yang disampaikan. Dari keyakinan kita yang mungkin saja kita sudah lama meyakini hal tersebut, tetapi ayat-ayat inilah yang justru membuat kita mungkin sejenak berpikir. Nah, disinilah kita perlu namanya menyelidiki firman Tuhan. Yang tadi sesuai dengan Yohanes 5:39 tadi. Kita perlu menyelidiki di kitab-kitab suci. Nah, pokok masalah dari pelajaran Sekolah Sahabat kita ini, isunya diangkat disebut masalah kebakaan jiwa. Ini bicara mengenai orang-orang yang mati dan orang-orang yang menerima hidup kekal itu sekarang apakah sudah terlaksana atau belum. Nah, ayat-ayat inilah yang akan membantu seluruh sahabat-sahabat konsep mengerti konsep yang benar. Nah, mari kita masuk kepada pokok permasalahannya. Di sana dikatakan cerita mengenai orang kaya dan Lazarus. Dalam konsep ini, kita bisa lihat dalam Lukas 16 ayat 19 dan 30. Ya. Nah, di sini dikatakan kisah Lazarus orang miskin dan Abraham bukanlah sebuah kisah nyata, melainkan sebuah perumpamaan menurut pelajaran Sekolah Sahabat kita. Kisah ini tidak bisa ditafsirkan secara harafiah atau langsung diterjemahkan. Meskipun Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Nah, dari poin ini yang kita dapati bahwa ada hal-hal yang menarik di sana dikatakan. Dari perumpamaan ini. Yang pertama, ada jarak surga dan neraka yang dimana dekat sehingga memungkinkan percakapan antara penghuni kedua tempat tersebut. Ini ekspresi yang disampaikan dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita. Yang kedua, jika di akhirat sementara tubuh terbaring di dalam kuburan, masih ada bentuk sadar dari jiwa spiritual dengan mata, sebuah jari, sebuah lidah, dan yang bahkan terus harus, yang haus katanya. Dan yang ketiga adalah, jika bagian ini menggambarkan keadaan manusia dalam kematian, maka sorga tentu tidak akan menjadi tempat sukacita dan kebahagiaan karena orang yang diselamatkan dapat dengan cermat mengikuti penderitaan tak berujung dari orang yang mengasihi yang hilang dan bahkan berdialog dengan mereka. Jadi konsep kebakaan jiwa menurut pandangan umum kekristenan dikatakan bahwa ada sebuah komunikasi ataupun ada sebuah interaksi yang terjadi melihat
atau mendasari dari ayat yang disampaikan tadi ya. Nah, perumpamaan ini ternyata dalam konteksnya perumpamaan ini tidak sedang membahas kondisi orang mati atau kondisi manusia surga dan neraka. Seperti yang saya tadi katakan, menurut sekolah sahabat, penjelasannya adalah itu sebuah perumpamaan yang tidak bisa ditafsirkan secara harfiah. Nah, dikatakan inti dari perumpamaan ini justru pentingnya mendengar suara Tuhan ketika seseorang itu masih hidup. Jadi, status pengakuan sosial di masa sekarang bukanlah kriteria untuk pahala di masa depan. Dan nasib abadi setiap orang ditentukan di kehidupan ini dan tidak dapat dibalikkan di akhirat. Poinnya dari pelajaran ini dikatakan bahwa peristiwanya orang kaya dan Lazarus ini sedang dibandingkan dan sedang mau diberikan penekanan. Ternyata kehidupan itu jauh lebih penting daripada orang yang telah mati, karena di dalam dunia orang mati sudah tidak ada lagi hidup, sudah tidak ada lagi pengharapan, karena pengharapan itu hanya ditujukan kepada kita yang hidup. Nah, dilanjutkan dari konsep pelajaran Alkitab kita, studi kasus yang selanjutnya disampaikan melalui konsep kalau yang sering sekali Bapak Ibu dengarkan atau sahabat-sahabat konsep di dalam Lukas 23 ayat 43. Barang tentu secara struktural kita boleh lihat peristiwanya atau kronologinya, kita melihat di sana Yesus sudah disalibkan atau sedang disalibkan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ada kalimat yang menyatakan hari ini bersama dengan aku di Firdaus. Mungkin semua kita pernah mendengarkan konsep ini. Nah, ini kadang-kadang membawa sebuah pemikiran yang luas ketika para pembaca Alkitab ini tidak memahami konsep yang sesungguhnya dalam prinsip. Dan inilah yang akan menjadi bagian-bagian yang seperti terlihat berlawanan, tapi sebenarnya tidak dalam satu konsep yang sama, bahwa di dalam pengertian bahwa tidak ada satu manusia pun yang sekarang masuk di dalam kerajaan sorga, kecuali mereka yang telah ditentukan seperti Henok, Musa, dan juga Elia. Nah, banyak ayat ini diinterpretasikan banyak kepada pemahaman yang salah. Ayat ini Yesus katakan sang penjahat saat itu bersama-sama masuk surga. Dikatakan interpretasi liarnya atau interpretasi luasnya secara harfiah yang tidak dipahami secara baik. Padahal jelas bahwa keduanya sedang terpaku di kayu salib. Kalau semisal berbicara sejenak ya, kita berpikir kalau dikatakan pada waktu ada percakapan tersebut, maka pada hari ini kamu akan ada di dalam Firdaus Allah, yang memang mengacu kepada sorga, itu kata Firdaus, tetapi secara fisikly mereka masih ada di dunia. Artinya ini bisa disampaikan sebuah ungkapan atau kalimat yang menyatakan sebuah janji, bukan sebuah posisi saat itu terjadi. Nah, ini penting. Nah, bagaimana bisa keduanya hal itu terjadi? Sekolah sahabat kita bilang, secara fisikly mereka masih ada bersama, dan bahkan mereka masih ada di dalam kubur. Kalau kita mengacu kepada polanya Yesus, Yesus mati hari Jumat dan bangkit pada hari yang ketiga, dan itu hari Minggu. Dan di sanalah Yesus bangkit. Secara penjelasannya justru itu mengindikasikan bahwa mereka belum benar-benar ada di dalam Firdaus Allah. Ini secara prinsip sederhana yang kita bisa bahas, tapi ada beberapa penjelasan yang akan memberikan pemahaman yang lebih baik. Ini juga berarti orang-orang benar mati itu tidak langsung masuk surga jiwanya. Sedangkan orang jahat yang mati langsung masuk neraka. Benarkah demikian? Jawabannya kita bisa lihat ya. Nah, melalui hal itu beberapa jawaban dari Alkitab yang membatalkan pemahaman ini adalah yang pertama. Dalam Yohanes 20:17 Yesus mengatakan kepada Maria bahwa dia belum pergi ke hadirat Bapanya yang di surga. Ini berarti kematian Yesus tidak ada yang masuk surga termasuk Yesus yang menghadap Bapanya saat itu dalam konteksnya menurut ayat
Yohanes 20 ayat 17. Karena kita tahu Yesus akan naik ke sorga sesuai dengan waktu yang dia tentukan di sana ya, sebelum dia menyampaikan maksud-maksudnya kepada murid-muridnya dan kepada yang lain. Yang kedua, jika pemahaman bahwa penjahat itu langsung masuk surga pada saat Yesus berkata kepadanya, maka pertanyaan Yesus itu akan bertentangan dengan janji Yesus sendiri pada murid-murid dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Di sana Yesus berjanji bahwa aku akan datang kembali dan akan tinggal bersama umat-umatnya. Orang benar akan diangkat masuk dalam surga hanya pada saat Yesus datang kedua kali. Nah, ini akan bertentangan ketika pemahaman yang di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 43 ini menjadi sebuah interpretasi yang langsung diterjemahkan sebagai orang mati masuk surga. Atau kata-kata itu digunakan mengacu kepada orang yang mati langsung ada di surga. Nah, untuk kata itu sendiri diambil dari dijelaskan mengenai hari ini. Dalam bahasa Yunani, sekolah sahabat kita katakan semeron, harus dihubungkan dengan kata kerja. Jadi hari ini itu adalah sebuah ide, menunjukkan sebuah waktu, tetapi tidak bisa berdiri sendiri sehingga butuh ada kata penghubungnya, kata kerja yang harus diikuti atau kata kerja yang mendahulunya sebelumnya, sehingga kata ini tidak bisa dapat berdiri sendiri. Nah, Lukas menggunakan atau memberikan ekspresi ini dikaitkan dengan kata kerja sebelumnya, yaitu aku berkata kepadamu. Pola ini terjadi 14 kali, kalau sahabat kita katakan. Dalam 20 kali kemunculan kata semeron dalam kitab Lukas dan kitab para rasul. Jadi konsepnya adalah bukan terjadi saat itu. Jadi ketika ada statement mengatakan bahwa aku hari ini bersama-sama dengan aku di Firdaus, ini sedang tidak menunjukkan satu waktu saat itu terjadi, tapi akan. Nah, melalui hal itu, kesimpulan sederhananya, jadi perkataan Yesus itu harus dikembalikan kepada pola susunan kata yang sebenarnya itu, aku berkata kepadamu pada hari ini. Jadi Yesus berkata kepada orang itu hari ini, koma, nah itu yang benarnya. Kamu akan bersama-samaku di Firdaus. Berarti penjahat itu mendapatkan sebuah jaminan. Dan inilah yang harus dipahami orang Kristen. Karena melalui ayat ini banyak sekali interpretasi yang menyatakan bahwa orang mati ada di Firdaus Allah. Tapi kita belajar sekarang, ketika kalimat itu disampaikan, aku berkata padamu pada hari ini. Berarti saat itu ya, bukan menunjukkan bahwa dia di sorga langsung. Tidak ada ungkapan jaminan. Nah, melalui hal itu kita bisa memahami bahwa kebangkitan yang kedua akan membantu orang itu masuk sorga karena telah dijamin Tuhan. Nah, itu pelajaran dari kalimat pada hari ini kamu akan ada bersama-sama dengan Universitas Allah. Nah, hal yang kedua dari konsep ini dikatakan bahwa dengan kepastian ini Paulus berbicara tentang orang-orang yang percaya yang telah mati sebagai mereka yang tidur di dalam Yesus. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Dan yang akan dibangkitkan pada kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menerima hidup yang kekal. Nah, kalau kita buka dalam Filipi 1 ayat 23, di sana ada konsep di mana tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Proses ini bukan tinggal secara fisik tubuh, tapi lebih menyiratkan atau menyampaikan mengenai kerinduan Paulus ketika Yesus datang kali yang kedua, dia mau dia ada di sorga. Atau dia lebih mengacu juga, nanti kita akan bahas, lebih mengacu kepada bahwa saya hidup buat Kristus dan biarlah mati adalah keuntungan supaya saya bisa tinggal bersama dengan Kristus. Poinnya adalah Paulus sedang tidak menyentuh kepada saya mau tinggal dengan Yesus ketika dia mati.
tidak ke sana arahnya. Sehingga disampaikan di poin yang kedua, ayat ini tidak mengajarkan bahwa Paulus mengharapkan untuk pergi ke sorga pada saat kematian. Dia sangat jelas bahwa dia tidak akan menerima upahnya sampai kedatangan Yesus kedua kali. Dan itu disampaikan dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Dan di 1 Tesalonika 4 ayat 17 juga Paulus menyatakan konsep yang sama. Nah, jadi Paulus memahami bahwasanya ketika dia hidup, dia rindu untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Ini adalah sebuah kerinduan, sebuah makna tersirat. Kerinduan dia mau tinggal dengan Yesus, tapi sudah barang tentu harus melakukan proses di mana Yesus akan datang kali yang kedua dulu dan menjemputnya. Maka proses itulah yang sedang dia tunggu. Ya, bukan berarti ketika Paulus katakan juga dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, terus ketika dia mati, terus dia langsung bersama-sama dengan Kristus. Tidak. Paulus tidak sedang menyeratkan konsep atau poin tersebut. Jadi, mengapa Paulus lebih memilih mati daripada hidup? Karena dengan begitu dia akhirnya bisa beristirahat dari semua masalahnya, tanpa perlu menderita sakit di tubuh. Dan dia akan melakukannya dengan kepastian penuh bahwa dia akan menerima mahkota kebenaran. Tapi nanti, pada waktu kedatangan Yesus kali yang kedua. Meskipun Paulus jelas tidak ingin mati, namun dia tahu apa yang akan terjadi setelah dia mati. Konsepnya tetap dalam penungguan kedatangan Tuhan, dan dia akan dijemputkan. Di sini yang Paulus sampaikan kepada kita semua dari pelajaran yang kita boleh dapatkan. Nah, pelajaran apa lagi yang kita dapati? Dalam 1 Petrus 3, 19-20, mungkin dari sebagian kita yang baru mendengarkan ayat ini, tapi ini cukup baik memberikan penjelasannya kepada kita. Di sana dikatakan, Alkitab berbicara tentang malaikat jahat yang masih tidak taat sampai sekarang. Nah, konsep ini adalah ketika Yesus dikatakan turun ke dunia orang mati dan berbicara kepada orang-orang mati atau roh-roh yang telah mendahului. Nah, kita boleh lihat konsepnya supaya kita tidak gagal paham. Di sini dikatakan, para malaikat yang jatuh tinggal dalam kegelapan, diikat dengan rantai kekekalan untuk penghakiman pada hari besar, tanpa ada kesempatan keselamatan. Jadi Alkitab berbicara kepada roh-roh jahat itu bukan kepada manusia yang telah mati, terus rohnya ada. Bukan. Tetapi Alkitab memberikan acuan di dalam 1 Petrus 3, 19 dan 20 itu mengacu kepada para malaikat yang jahat menurut pelajaran sekolah sahabat kita, yang memberikan pemahaman bahwa Yesus berbicara kepada mereka. Dari konsep ayat tersebut, nanti kalau boleh dibaca. Nah, konsepnya sebagai berikut. Sekolah sahabat kita memberikan pengertian yang baik. Satu, memperhatikan bahwa dalam 1 Petrus 3, roh-roh yang dipenjarakan dari ayat 19 itu diidentifikasikan dalam ayat 20 sebagai orang-orang zaman dahulu yang tidak taat pada zaman Nuh. Istilah roh dalam bahasa Yunaninya pneuma digunakan dalam ayat ini dan di tempat lain dalam perjanjian baru. Nah, mengacu pada orang-orang yang hidup yang dapat mendengar dan menerima undangan keselamatan. Ungkapan dalam penjara jelas tidak mengacu pada penjara harafiah, tetapi penjara dosa. Nah, melalui hal ini kita bisa lihat penjara dalam identifikasi ayat tersebut dan juga roh yang disampaikan kepada ayat tersebut mengacu kepada sebuah ciptaan dan sebuah konsekuensi dari pencipta itu melakukan sebuah kesalahan yang disebut dengan penjara dosa, di mana sifat manusia yang tidak dilahirkan kembali ditemukan. Nah, dari sini kita bisa dapat penerangan lebih baik. Yang kedua, dari penjelasan tersebut, khotbah Kristus kepada orang-orang zaman dahulu tidak mau bertobat dilakukan melalui Nuh yang secara ilahi diinstruksikan Allah dan menjadi pemberitaan kebenaran bagi orang-orang sezaman. Nah, ayat-ayat Petrus ditulis dalam konteks apa artinya menjadi setia, itu bukan berbicara tentang keadaan orang mati. Nah, konsep inilah yang mau disampaikan di ayat tersebut. Dan dilanjutkan dari konsep yang selanjutnya. Di dalam buku Wahyu kita masuk. Ya. Sebagaimana darah korban-korban itu biasanya dipercikan di sekeliling mezbah. Nanti kalau teman-teman atau sahabat-sahabat konsep
buka ini pelajaran mengenai Wahyu pasal nomor 19 ya, melalui pelajarannya. Di sana dikatakan bahwa di sekelilingi mezbah, demikian pula darah para martir secara simbolis dicurahkan di mezbah Tuhan pada waktu dengan tetap setia kepada firman Allah dan kesaksian Yesus. Mereka kehilangan nyawanya bagi para martir. Nah, penjelasannya adalah dikatakan, jiwa di bawah mezbah juga dalam arti simbolis. Dengan memahaminya secara harafiah, orang harus menyimpulkan bahwa para martir tidak sepenuhnya bahagia di sorga. Maksudnya, karena mereka masih menangis untuk membalas dendam. Ini hampir tidak terdengar seolah-olah mereka sedang menikmati upah keselamatan. Nah, maksudnya, apakah ini benar? Keinginan untuk membalas dendam dapat membuat hidup Anda sengsara, tetapi kematianmu juga. Nah, konsep darah dalam Wahyu pasal nomor 19 dalam SD Bible Commentary diberikan lebih baik penjelasannya. Di sana dikatakan, mezbah jelas merupakan mezbah pengorbanan tempat darah korban dicurahkan. Fakta bahwa Yohanes melihat jiwa-jiwa para martir di bawah mezbah tidak ada hubungannya dengan keadaan orang mati atau situasi mereka dalam keadaan hampir mati. Itu hanyalah cara yang jelas untuk menggambarkan fakta bahwa mereka telah menjadi martir atas nama Tuhan mereka sendiri. Jadi konsep di dalam Wahyu pasal nomor 19 itu sedang tidak bicara mengenai keadaan orang mati atau para martir itu yang telah mati. Bukan. Tapi itu sedang memberikan penekanan bahwa mereka yang telah mati, mereka ada di bawah mezbah sehingga mereka pasti diselamatkan. Jadi dengan kata lain, tidak adalah konsep kebaikan jiwa yang selalu didengung-dengungkan dalam kekristenan melalui ayat-ayat yang tadi disampaikan. Jadi gugurlah semua pemahaman-pemahaman mengenai kebaikan jiwa itu ada. Melalui hal itu, pemahaman mengenai hal tersebut, saya simpulkan mengenai perumpamaan orang kaya dan Lazarus adalah kualitas hidup kekal yang mau ditekankan dalam kerajaan sorga dan tidak sedang membahas kebaikan jiwa. Dan ini penting untuk dinotis. Yang kedua, konsep kebaikan jiwa tidaklah dibenarkan dalam Alkitab melalui beberapa ayat-ayat Alkitab seperti yang tadi disampaikan dari awal yang kita bahas. Hal ini memberikan penjelasan berdasarkan pengertian yang benar, bahwa ayat-ayat tersebut tidak sedang menjelaskan mengenai konsep orang-orang yang mati itu aktivitasnya apa, apakah ada pengharapan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang martir mempunyai pemahaman bahwa salah satu jalan bagi mereka yang memahami kehidupan kekal adalah mati bagi Kristus. Itu sah-sah saja. Tetapi orang martir pun sedang tidak bergentayangan, ya, ataupun sedang tidak lagi pergi ke sana, pergi ke sini. Tidak. Jadi konsepnya adalah mereka tetap ada di dalam kubur, tapi pada waktu Tuhan datang kali yang kedua, maka dia akan dibangkitkan. Dan ini juga akan mematahkan konsep mengenai secret rapture atau kebangkitan rahasia, pengangkatan rahasia, dan ini pun tidak dibenarkan. Dan sekolah sahabat kita jelas menyampaikan konsepnya bahwa waktu Tuhan datang kali yang kedua, di sanalah baru ada sebuah kebangkitan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kiranya ada pertanyaan, mari kita akan sama-sama mempelajari dan mendiskusikan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alexander atas penjelasan pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Sungguh cukup jelas menyatakan bahwa kebakaan jiwa itu tidak ada ya. Tapi yang ada adalah bahwa manusia yang mati itu tidak langsung masuk surga, tapi beristirahat dalam kematian, yaitu berada di dunia ini. Baik, ada satu pertanyaan dari Bapak Letus Tarung Anggraha di Facebook. Dia katakan begini, bagaimana memaknai secara pribadi hal-hal yang sering terlihat bertentangan di Alkitab dan agar tidak salah tafsir. Jadi bagaimana caranya kita memaknainya? Artinya supaya kita dapat pemahaman yang benar tentang firman itu. Oke, baik, terima kasih. Keliru, gitu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Letus Tarung atas pertanyaannya. Saya sangat senang Bapak selalu boleh aktif. Dan salah satunya supaya tidak salah interpretasi, Bapak ikut program konsep ini, Pak. Saya sangat senang karena di sini benar-benar belajar dan kita benar-benar berdiskusi. Nah, untuk konkretnya Pak Letus Tarung, mungkin Bapak bisa notes setiap hal yang juga saya telah pelajari, dan ini saya sangat senang bisa membantu pemahaman demi pemahaman Alkitab saya lebih bertumbuh. Poin yang pertama, Pak, kalau kita berbicara mengenai doktrin, maka tidak ada satu doktrin pun yang ditetapkan hanya cuman berdasarkan satu ayat. Jadi setiap doktrin yang kita boleh pahami dan itu menjadi sebuah keyakinan kita harus terdiri dari beberapa ayat pendukung, baik dari Perjanjian Lama maupun Duh, mohon maaf. Bisa lanjut ya? Apa terdengar suara saya, Pendeta Edwin? Terdengar, terdengar. Oke. Jadi seperti contohnya mengenai kebakaran jiwa ini atau konsep mengenai kematian. Sudah barang tentu kita punya banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa dunia orang mati itu tidak ada, neraka itu tidak ada, dan tidak ada satupun manusia yang ada di sana. Kan begitu ya. Dan tadi dijelaskan juga bahwa dalam buku Wahyu, ketika Yesus ya, di dalam 1 Petrus 3:19, di sana dikatakan bahwa Yesus sedang berbicara kepada roh-roh jahat. Seolah dengan tanda kutip kita mengacu kepada orang-orang yang sudah mati. Ternyata itu bukan. Nah, konteks ini bisa disampaikan ketika kita boleh melihat prinsip awalnya bahwa kematian orang itu tidak ada dunianya di mana-mana. Dia ada dalam kubur. Nah, bagaimana kita bisa menghindari hal-hal yang demikian yang Mbak Letus Tarung sampaikan? Yang pertama itu harus didasari oleh beberapa ayat dan prinsip-prinsipnya yang tidak saling berkontradiksi. Harus satu. Nah, itu yang kita bisa dapati. Dan yang kedua, Pak, sebelum itu kita harus berdoa dulu dan minta hikmat daripada Tuhan. Yang kedua adalah Bapak bisa memberikan study Bible dalam pengertian yang benar. Sebagai contoh, Alkitab ini kan punya pola dalam memberikan penjelasan. Contoh, ketika ada satu ayat yang sepertinya ini tidak seperti yang kita pahami atau yakini atau prinsipkan, itu bisa ditelaah lebih dalam. Sebagai salah satunya seperti yang tadi kita boleh belajar. Pada hari ini, kamu akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, konsep itu kalau kita lihat terjemahan sendiri kan otomatis secara kita awam kita bilang, oh ini ada di sorga, berarti benar. Nah, mari kita lihat apakah ini tidak bertentangan dengan prinsip. Nah, makanya perlu ada penjelasan. Tadi ada kata yang disampaikan. Hari ini sedang menunjukkan. Ini tidak sedang menunjukkan sebuah kondisi saat itu, tetapi sedang menunjukkan situasi tempat yang akan, kan begitu. Sehingga di sana disimpulkan jaminan. Bagaimana kita bisa lihat? Itu nanti kita bisa lihat Bible SD Bible komentarinya atau ayat-ayat pendukung yang lain dan lain sebagainya. Dan itu memang perlu perlu belajar gitu, Pak. Nah, inilah yang membantu kita yang akan bisa membantu kita supaya tidak salah dalam interpretasi. Dua cara ini yang selalu saya gunakan untuk bisa memahami setiap firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah kadang butuh bantuan dari Nyonya Ellen G. White untuk memahami maksud dan tujuan ayat tersebut. Karena mungkin kita ini terbatas cara berpikirnya, tapi kita puji Tuhan punya roh nubuat untuk bisa membantu pemahaman yang terbatas ini kepada pemahaman yang terang tersebut. Mungkin itu Pak Letus Tarung yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alexander. Mungkin masih ada tambahan dari Pendeta Adi atas pertanyaan dari Pak Letus Tarung. Mungkin boleh saya ulangi kembali ya pertanyaannya supaya nanti Pendeta Adi boleh lebih jelas. Bagaimana memaknai secara pribadi hal-hal yang sering terlihat bertentangan di Alkitab dan agar tidak salah tafsir. Jadi
Gimana caranya supaya kita tidak salah tafsir dengan Alkitab? Silakan pendeta. Baik, bicara mengenai menafsirkan Alkitab memang itu bukanlah hal yang mudah ya. Jadi ada tuntunan-tuntunan yang diperlukan ketika kita ingin membahas mengenai hal-hal yang double meaning atau bisa dibilang satu ayat tetapi banyak pengertiannya gitu. Bisa dari A bilangnya begini, dari B bilangnya begini. Nah, inilah pentingnya kita belajar secara pribadi dan juga tentu memohon atau meminta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita. Dan di saat yang sama kita juga memilih penuntun yang tepat. Artinya kalau memang kita membutuhkan orang-orang yang dapat menuntun kita dalam mempelajari firman Tuhan, kita harus tahu juga siapa yang kita minta untuk menjelaskan atau menuntun kita dalam mempelajari firman Tuhan. Tapi terlepas dari itu semua, dalam mempelajari firman Tuhan itu bisa dilakukan secara pribadi tergantung ya kapasitas kita sampai mana. Kalau memang kita belum bisa memahami Alkitab itu seperti orang-orang memahaminya, ya tidak perlu dipaksakan ya, tidak perlu dipaksakan. Yang jelas kita minta kuasa Roh Kudus dengan rendah hati, pasti semakin lama akan dibukakan. Tadi Pendeta Alex sudah menjelaskan bagaimana caranya supaya kita tidak salah tafsir. Artinya kita tidak bisa mempelajari firman Tuhan hanya membaca satu ayat lalu kita mengambil sebuah kesimpulan dari ayat tersebut. Itu akan menjadi satu hal yang membahayakan ya. Makanya tadi ada beberapa ayat-ayat atau sebuah cerita atau perumpamaan yang kita harus tahu konteksnya atau tentang apa. Siapa yang membicarakannya? Lalu untuk apa cerita itu atau ayat itu disebutkan? Nah, sehingga tidak menjadi satu penafsiran yang salah. Sehingga dari pelajaran ini kita bisa memahami bahwa ketika kita belajar firman Tuhan, kita harus membahas atau mempelajari itu secara holistik ya. Dari seluruh Alkitab apa yang dikatakan tentang kebakaran jiwa, atau tentang keadaan orang mati, atau tentang keadaan setelah orang itu meninggal dunia, apa yang terjadi. Nah, ini yang akan sebenarnya perlu kita pelajari secara holistik atau secara keseluruhan, bahwa firman Tuhan itu tidak bisa dicomot satu ayat begitu saja ya. Jadi ya selain meminta tuntunan Roh Kudus tadi yang saya bilang, kerendahan hati dan mempelajari firman Tuhan itu secara keseluruhan. Makanya kita ada program Follow the Bible contohnya yang mempelajari firman Tuhan itu tidak cuma ayat-ayat yang menarik saja atau ayat-ayat yang sering dibaca saja, tetapi ayat-ayat yang mungkin nggak pernah kita baca sebelumnya, kita harus baca juga untuk memahami firman Tuhan itu secara keseluruhan. Sehingga kita bisa memahami bahwa Alkitab itu tidak bertentangan satu dengan yang lain, tetapi justru saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, mungkin itu aja tanggapan dari saya, Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abigail atas tambahannya. Jadi memang untuk mempelajari Alkitab kita butuh tuntunan Roh Kudus dan kita butuh berdoa. Nah, tidak ada kuasa kita karena bahasa karena firman ini datang dari Tuhan dan kita harus kembali bertanya lagi kepada Tuhan. Jadi itu kuncinya. Baik, pertanyaan yang kedua, Pendeta Alex. Tadi dalam pelajaran sekolah sahabat kita, di pelajaran hari Minggu, kita bisa lihat bahwa Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, tentang bagaimana mereka harus hidup di dunia ini dan bagaimana nantinya nasibnya ditentukan dari dunia ini. Nah, seberapa berbahayanya kita ketika mungkin mau mengajarkan kebenaran tentang ya pelajaran kita ini tentang menyangkal adanya kebakaran jiwa. Tetapi ilustrasi mungkin yang seperti yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaannya yang secara harafiah tidak bisa kita tafsirkan secara harafiah. Jadi seberapa berbahaya
kita ketika menerangkan firman kepada orang lain dengan ilustrasi-ilustrasi yang mungkin fiktif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebagai pendeta ataupun sebagai guru Alkitab, kita dituntut untuk memberikan cerita yang nyata dalam Alkitab. Itu menjadi konsekuensi guru dan pendeta supaya setiap pengajarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kan pertanyaannya tadi adalah seberapa bahaya. Kalau kita ngajar Alkitab, salah memberikan pelajaran, artinya salah kita menuntun orang itu bukan ke sorga malah. Ya, kan gitu ya bahayanya. Sebagai contoh, kalau kita sekarang bicara mengenai orang yang mati ini, ya, saya mau tekankan, orang kaya dan Lazarus ini sedang tidak bicara mengenai kebakaan jiwa atau keadaan orang mati. Itu perlu dipahami dulu. Ya. Penekanan daripada orang kaya dan Lazarus ini sedang tidak diinterpretasikan mengenai keadaan orang mati. Yang diangkat oleh pelajaran sekolah Sabat melalui kedua tokoh ini adalah tentang bagaimana kualitas hidup sehingga mereka akan mengacu kepada pengharapan kehidupan kekal itu. Nah, disinilah kebenaran itu yang perlu disampaikan. Tapi kalau misalkan kita sebagai pendeta atau sebagai guru Alkitab yang mengajarkan kepada orang lain dengan cerita-cerita yang bisa saja itu kita interpretasikan sendiri dan pada akhirnya kita melenceng dari makna yang sebenarnya gitu. Nah, apa bahayanya? Ya orang itu salah dapat jalan ke sorga, poinnya itu kan gitu. Karena semua Alkitab ini akan membantu kita mengarahkan kepada sorga, kepada kehidupan yang kekal itu. Sehingga sekolah Sabat kita kan bicara melalui kematian, melalui kebangkitan, dan juga melalui cara hidup kita punya harapan di masa depan. Nah, tapi kalau kita sebagai pendeta dan para guru Alkitab salah memberikan arah yang ke masa depan itu, kira-kira mau dapat apa ini kita? Kan begitu ya. Kita akan berputar-putar dengan dongeng akhirnya ya. Nah, maka ada beberapa nasihat dari dosen saya yang saya sangat senang juga, dikatakan memang waktu kami tingkat 1-2 dikatakan jangan pernah ambil ilustrasi-ilustrasi dari luar, lebih baik kamu ambil ilustrasi dari Alkitab. Nah, begitu ya Pendeta Pardosi sampaikan demikian. Dan saya sangat senang karena ilustrasi yang diambil nyata. Kan kadang-kadang ada banyak bagian kita ngambil ilustrasi yang paling hebat sehingga kita masukkan dalam khotbah kita, padahal ujung-ujungnya kita sedang mencocokmologikan dengan konten yang kita mau sampaikan atau Alkitab. Padahal nggak nyambung juga kan. Kadang-kadang begitu. Makanya lebih aman ketika kita ngambil ilustrasi yang nyata, sudah ada dalam Alkitab, kita ambil, kita ceritakan dengan gaya dan ekspresi yang berbeda, itu akan juga lebih menarik yang disampaikan oleh jemaat, dan jemaat akan berpikir, oh iya, benar juga ya, nanti begitu. Nah ini, kalau dibilang seberapa bahaya, fatal kalau kita bicara mengenai doktrin ketika kita salah ajarkan. Bahayanya, ya nggak tahu jalan ke sorga. Nah, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alexander atas tanggapannya. Sangat berbahaya ya kalau kita salah mengajarkan kebenaran dengan mungkin ilustrasi-ilustrasi yang fiktif, karena memang akan membuat pengertiannya ganda. Baik, mungkin masih ada dari Pendeta Matias mau ditambahkan, silakan. Kalau masih ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan langsung kepada closing statement. Kita akan mendengarkan closing statement dari Pendeta Alexander. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta Edwin. Sebagai closing statement dari pelajaran sekolah Sabat kita ini, saya sangat senang untuk melihat, menimbau, menganalisis dan juga memahami pelajaran kita sekarang, karena
Judul pelajaran sekolah sahabat kita ini sedang memberikan sedang memberikan challenge bagi kita sebagai pelajar Alkitab untuk eh, memberikan waktu yang lebih banyak untuk menyelidiki Alkitab. Karena kenapa? Karena saudara bisa lihat di pelajaran yang ke-9 ini sedang diberikan ayat-ayat lawan dari prinsip kita. Kan gitu ya, dari keyakinan yang kita pahami sekarang. Nah, ayat-ayat ini disampaikan. Apakah ini kamu tetap dalam keyakinanmu, prinsipmu begitu. Nah, tetapi kita bisa belajar dan kita bisa yakini bahwa semua ayat-ayat Alkitab yang disampaikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita seolah-olah kontradisi, ternyata secara konteks tidak kontradisi. Itu sedang bicara mengenai pengertian yang benar dan yang sesungguhnya. Nah, dari hal itu saya menyimpulkan kepada kita semua sebagai closing statement, kita perlu belajar akan firman Tuhan lebih dalam supaya kehidupan kekal yang ditekankan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini kita pahami lebih kompleks, bukan sederhana yang cenderungnya kita menyanyiakan arti kehidupan kekal itu sendiri. Ternyata kehidupan kekal itu sendiri rancangan dan formulanya Tuhan buat sedemikian rupa supaya manusia tinggal di dalamnya mempunyai akar yang kuat dalam keyakinan yang mereka sedang yakini sekarang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, kita akan tutup diskusi kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Kita minta Pendeta Abigail boleh pimpin kita dalam doa. Untuk doa tutup. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih untuk diskusi yang sudah kami lewati pada malam hari ini. Berikan kami pengertian Tuhan, berikan kami pemahaman yang baik, akal budi dari surga. Di tengah keterbatasan kami memahami firman Tuhan, khususnya mengenai kebakaan jiwa. Tuhan, biarlah Engkau berikan kami pengertian, kemampuan untuk memahami kehendak Tuhan atau firman Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga ini membentuk satu keyakinan bagi kami sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, berikan kami juga berkat khususnya bagi Pendeta Alex yang sudah memaparkan pelajaran pada malam hari ini. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kami semua dalam pelayanan kami masing-masing di tempat di mana kami melayani dalam tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan, biarlah Tuhan beserta dengan kami sepanjang malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, sampai di sini diskusi kita pada malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan, memberkati kita. Amin.